نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون نوينا التعلم والتعليم والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الخامس في صفة شرابه صلى الله عليه وسلم وقداحه. Fasal yang kelima, fi sifati syarabihi, tentang sifat minumannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qadahihi, dan wadah tempat minuman beliau. Jadi di fasal yang kelima ini yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan tentang minuman-minuman yang diminum oleh Rasul dan juga wadah atau tempat yang dipakai minum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم، فرد الرجل وهو يحول الماء في حائطه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. فقال: عندي ماء بات في شن. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له فشرب عليه الصلاة والسلام. والشن الجلد البالي، والداجن ما يألف البيوت من الشياه ونحوها. Fasal yang kelima,
Itu tentang tadi sifat minuman yang diminum oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minuman-minuman yang disukai. Selain daripada tentu banyu itu ternyata sudah minuman ya. Namun ada beberapa jenis kayak kita kan minuman yang selain banyu putih biasanya yang disurung ada teh, ada kopi. Seperti tiap malam di pengajian disurungin teh, kopi. Ada yang memilih kopi, ada yang memilih teh, ada yang mengambil dua-duanya, ada juga. Tapi kada apa-apa, asal jangan mau aja. Amun mau tanggung serongan resikonya. Ya. Dulu kan ditangati jangan minum teh jarang. Bimbe kopi. Soalnya amun bercampur kopi lawan teh, kenapa rasanya jadinya? Ya, ada nyaman. Nah, jadi kalau minum satu macam aja. Nah, ini jenis minuman. Nah, di zaman Bahari, tentu di zaman Rasul kadada teh, kadada kopi. Kopi itu kan belakangan aja didapatkan. Ya. Lalu ada jenis minuman yang diketujui Rasul. Yang mulai Bahari dulu tentu ada adalah halim, susu. Kemudian asal yaitu madu. Ya. Setrop kadada Bahari. Wah ini aja setrop, cap kuda terbang ada. Nah, yang pertama, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'anha qalat, yang mana hadis pertama diriwayatkan dari istri beliau, orang yang paling tahu dengan keadaan di dalam rumah beliau. Karena bini itu paling tahu. Kesukaan laki tahu. Bini ketika laki datang, maka sebelum laki meminta sudah tahu hendak napa. Karena tahu sudah hidup bertahun-tahun. Tapi kalau bertahun-tahun hidup lawan laki, kada tahu apa kesukaan laki, kebiasaan laki. Tiap kali datang bertakun, pian minum apa? Ya boleh aja bertakun, tapi kan sudah kebiasaan kopi misalnya. Siapa kan? Kalau usah bertakun lagi, amun bertakun inang aja lagi. Bertahun-tahun hidup masih kada tahu aja lagi kebiasaan aku lah. Nah, ini kan sesuatu yang kayak kurang perhatian jadinya. Walaupun mungkin bisa aja laki hendak juga sekali-sekali minum kopi, biasa minum kopi sekali-sekali, hendak minum teh, hendak minum susu, hendak minum yang lain bisa sekali-sekali, tapi nya bisa aja pada aku kada hendak kopi umanya hendak yang lain pulang. Kenapa? Ya yang lain lah rasain. Kada usah kesana-sana gitu ya. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Nah, kana ahabba. Jadi ahabba bisa dibaca juga ahabbu. Kalau di kitab mungkin ada tulisannya ahabbu bujur aja juga. Ya. Ahabbu kena al-hulwa al-barida kalau ahabbu. Tapi kalau ahabba maka khabarnya al-hulwa wa al-hulwa al-barida. Tinggal dibalik aja. Dua-duanya boleh dibaca. Karena ahabba syarab adalah yang paling disukai minuman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hulwu al-baridu. Al-hulwu kalau secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang manis, al-baridu yang dingin. Dingin di sini kada dingin kita nang pakai es kada, tapi dingin yang memang didinginakan secara alami. Jadi banyu mulai malam diandak, dibiarkan sampai isuk disukan dingin ya, tapi dinginnya alami. Nah, cuman betutup. Orang Arab itu cara mendinginkan banyu diandak di dalam girbah kulit kambing yang memang sudah dipersiapkan, bulunya dibuangi lalu diolah jadi kantong banyu. Diisi banyu malam lalu diandak di luar rumah diikat. Sampai isuk kena pas dibuka dinginnya alami benar. Kada maulah tenggorokan sakit. Beda kalau es pian bisukan minum, nah tenggorokan bisa sakit. Tapi kalau ini dinginnya alami.
Itu satu cara ya, orang Arab cara mendinginkan banyu. Nang kedua pakai kendi nang dari tanah. Apa kita ngarannya? Tembikar apa nang dari tanah itu? Kendi juga lo. Kendi. Pendekar mabuk tuh kemana-mana bawa kendi. Ya. Nah itu diisi banyu malam juga. Jadi ulun pernah melihat itu diisinya banyu malam diandak di muka rumah. Jadi biar ditiup oleh angin, karena isukan isuk karena itu nang asalnya tadi wadah dari tanah itu kalau dijape kayak lembab kayak basah-basah. Apa bahasa kita tuh baal. Asalnya kan karing, jadi model kayak merembes banyu yang dia tadi. Tapi kena keluarnya, cuman jadi dingin, nyaman benar-benar. Ulun pernah merasakan soalnya, jadi Masya Allah pas memang waktu lagi haus juga pulang, jadi nikmat, panas-panas minum itu Masya Allah. Nah itu satu makna, karena kalimat al-hulhu ini bisa aja artinya banyu nang kada masin lawan kada berasa. Jadi kalau banyu kita iya istilahnya banyu ini apa tawar, banyu nang hambar ini hulwun dinamakan juga. Jadi ada tiga makna kata ulama pengertian dari kalimat al-hulwu. Bisa tadi artinya memang ini banyunya kada ada bercampur apa-apa. Hulwul barid itu banyu nang dingin satu. Yang kedua al-hulwul barid yaitu banyu yang ditambahi dicampur lawan kurma. Jadi banyu malam diandaki kurma, imbah itu kena isuk diminum banyunya. Jadi kurma direndam, imbah itu sampai isuk hanya kena diminum banyunya supaya rasanya manis dan dingin. Ini bisa coba kena di rumah nukar kurma, kurmanya nang bagus tapi ya kurma sukari itu kan manis. Rendam bersih dulu, imbah itu rendam di banyu, maka biarkan. Tutupi, jangan kada betutup ya, karena sunnah betutup wadah banyu itu jangan sampai kada betutup. Tutup kena isuk, bisukan minum. Itu yang kedua makna dari al-hulwu. Yang ketiga dicampur lawan apa ngarannya tuh anggur nang dikaringakan tuh kismis. Kismis direndam karena juga sama isuk diminum banyunya karena itu juga ada rasa manisnya. Nah, silahkan pilih yang mana hendak dipraktekkan, coba kena masing-masing. Kismis banyak aja juga orang menjual, murah aja juga harganya. Kurma juga banyak aja. Kurmanya jangan banyak-banyak, merendam mungkin paling 3 biji, banyu segelas sudah cukup. Itu sudah manis benar. Seperempat kok itu seember banyunya kan itu. Ya. Itu tiga macam makna al-hulwul barid, yaitu sesuatu nang dingin dan ada rasa manis. Jadi silahkan aja. Ini termasuk yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis minuman ya. Ada juga pulang menambahi satu lagi banyu nang dicampur lawan madu. Jadi banyu dingin. Karena ada hadisnya memang khusus menyebutkan Nabi meminum madu bercampur lawan banyu. Jadi yang keempat ini tafsirannya bahwasanya banyu dingin dicampuri madu itu diharum. Itu namanya al-hulwul barid. Itu ada kemungkinan. Silahkan aja hendak mana yang coba ya. Madu banyak aja juga orang menjual kan. Tergantung asli kadanya aja lagi ya. Lagi wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yashrabul asal al-mamzuja bil ma'il barid. Nah ini. Di antara tafsiran tadi itu ada hadis memang yang secara khusus menjelaskan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yashrabul asal, meminum beliau yaitu akan madu al-mamzuj yang dicampur bil ma'il baridi dengan banyu nang dingin. Ini lain es lah dinginnya di sini, lain es tadi dingin nang kalau ini kan banyu nang ulun disuruh ini panas, kada panas juga tapi hangat. Nah karena ada banyu nang banyu sudah kelawasan, kada panas kada hangat lagi itu dingin, maka termasuk barid sudah.
Sebagaimana di dalam Al-Quran ketika Nabi Ayub garing lalu disuruh mandi dan minum dari banyu ma'un muqtasalun baridun. Di dalam Al-Quran itu kan disuruh mandi minum dari banyu yang dingin karena itu ada obat buat beliau. Jadi secara penelitian pun banyu yang dingin itu juga ada memberikan efek kesehatan. Al-mamzuj yaitu yang dicampur bil ma'il baridi dengan air nang dingin. Di antara faedah minum madu, ini salah satu khasiat madu, cara meminum madu yang dianjurkan, yang ulun juga dapat dari guru-guru cara minum madu itu bangun guring sebelum makan dan minum apapun. Jadi perut masih kosong, maka itulah waktunya minum madu. Terus sendoknya jangan pakai sendok yang apa tuh besi, ya, stainless, jangan pakai itu. Pakai sendok plastik atau sendok yang terbuat dari kayu. Karena kalau pakai stainless itu inya menyerap kandungan yang ada di madu sehingga akhirnya kurang faedahnya. Tapi kalau pakai plastik ada. Makanya orang minum obat itu rata-rata sendoknya plastik. Biar nukar obat yang cair, karena ada di dalam kotaknya itu obatnya, kotak obat itu apa sendok plastik. Kada ada diberi sendok stainless. Karena itu mengurangi kandungan jadinya. Ada zat besi itu bisa menyerapinya. Makanya kada dianjurkan. Nah, setelah itu tuang ke sendok. Kalau hendak langsung kada pakai campur banyu itu juga bagus. Campur banyunya adalah dengan banyu liur kita. Jadi minum, masukkan ke muntung lalu diputar-putar di muntung. Ini kalau kada bebanyu ya. Kalau ini kan tadi campur banyu. Tapi kalau misalnya kada bebanyu maka sebelum memasukkan ke dalam muntung maka baca surah Alam Nashrah sekali. Jadi pas tuang di sendok baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu hanya minum dan kemudian tadi putar-putar di muntung sampai menyatu lawan liur kita hanya ditakung. Jadinya mencair cepat, kada sulit pencairannya pencairannya di dalam parut karena sudah tercampur lawan banyu liur. Jikalau kada pakai banyu itu, kada pakai tadi, kada diputar-putar di muntung maka dicampur lawan banyu, diharu, imbeh itu diminum. Ini caranya ya. Dan tadi dalam keadaan perut kosong. Setelah itu jangan langsung makan minum, biarkan dulu mungkin seperempat jam atau setengah jam hanya hendak makan ya. Nah itu terasa bujur manfaat daripada madu ya. Apalagi kalau ditambah yang menyuapkan pulang madu bujuran, nah itu lebih semangat lagi jadi. Berarti dua macam sudah ya. Kemudian wa an Jabirin annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu fasallam. Dan hadis yang selanjutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Itu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk beliau ala rajulin kepada seseorang minal ansor dari golongan suku Ansor. Jadi masuk di sini disebutkan dalam riwayat lain masuk ke kebun seseorang daripada orang Ansor ya. Wa ma'ahu, dan kemudian ada bersamanya Rasul sahibun lahu, yaitu sahabat beliau. Nah, disebutkan sahabat di sini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Jadi yang berjalan lawan Rasul waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Masuk ke kebun seseorang dari Ansor, fasallama, lalu kemudian memberi salam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat lain yang memberi salam adalah Sayyidina Abu Bakar. Ada versinya. Ala kulli hal, utamanya dulu adalah memberi salam. Faradda rajulu, lalu kemudian menjawab laki-laki tadi itu, wa huwa yuhawwilul ma'a fi haitihi, dan kemudian si laki-laki orang Ansar tadi yuhawwilu, memindahkan banyu, fi haitihi, di kebun beliau. Jadi mengambil banyu dari sumur, disiramakan, dialirakan ke kebun. Lagi waktu begawi dan musim panas. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, in kana indaka ma'un bata fi shannatin wa illa kara'na. Ujar Rasul apa? In kana, apabila ada, indaka padamu, ma'un, air, bata, yang telah bermalam. Maksudnya apa? Sudah semalaman banyu, fi shannatin, di dalam kantong kulit kambing. Jadi adakah, kalau bahasa kitanya tuh, adakah banyu yang sudah tapa malam, sudah bermalam, mulai semalam sampai hari ini, nang ada andakannya di kulit kambing. Jadi shanna itu kalau bahasa lainnya girbah, yaitu tempat minum yang terbuat dari kulit kambing dan kemudian sudah dicabuti, dibersihi, sudah tuha, sudah lawas kulit kambingnya. Jadi bau-bau amisnya itu sudah tidak ada lagi. Amun nang hanyar itu bau amisnya masih ada. Apalagi kalau membersihkannya kada bersih, bau ya. Amun kada biasa minum, kalau minum, pas minum bau amis. Tapi kalau sudah nang lawas, sudah apa jurang tuh, sudah berumur, maka hilang sudah baunya. Nah itu yang ditakutkan oleh Rasul. Adakah ujar Rasul? Ya. Wa illa, tapi kalau kadada, ikam kadada bisi banyu nang bersimpanan mulai malam tadi di kulit kambing, karena ujar Rasul apa? Kami langsung minum ke sumur aja. Karena kami langsung minum ke sumur, kada pakai apa? Kada pakai gelas-gelasan, kada pakai wadah, langsung aja ke sumur, ambil langsung minum makan. Begitu tawadhu'nya Rasulullah, kada minta dilayani secara terhormat. Faqala, lalu dijawab oleh orang tadi, indi ma'un bata pishanin. Ujar sahabat tadi itu, ulun ada bisi air banyu bata pishanin, yang telah bermalam, telah berdiam di dalam kulit kambing tadi itu. Fantalaqa, lalu kemudian berangkat orang tadi, ilal aris, berangkatlah yaitu Rasul. Fantalaqa, lalu berangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat beliau tadi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ilal aris, ke tempat apa jurang tuh. Aris itu kalau bahasa kita lampau. Tapi aris ini karena kebunnya adalah kebun kurma atau kebun anggur, jadi buah-buahan nang mana kena diatapi di atasnya dan kemudian di bawahnya kau benaung. Karena anggur itu kan melancar pohonnya. Kadang nang bebatang kayak waluh itu kan melancar. Tapi kadang kawan diulahkan di atas, soalnya buahnya ganal, bisa patah kena amun diandak situ. Maka lain anggur tuh halus-halus, maka diulahkanlah di atas lalu kemudian ditutupi. Itu ngarannya arish. Ya kalau bahasa kita gampangnya itu lampau, lalampauan. Kayak orang Bahuma kan ada bisi lampau. Kayak ini empaharan atau guring. Empaharan ada bisi lampau siden di kebun siden. Lain kebun apa namanya? Tambak. Ada lampau, tapi itu kan lain lampau, keren lah lampaunya. Amun lampau itu kan seadanya aja. Ini villa dengan fasilitas selengkap-lengkapnya.
asal bayar ya. Nah, itu ngarannya aris kalau bahasa Arab ya. Tapi kalau pakai sin aris itu pengantin artinya. Fantalaka ilal aris fasakaba fi qadahi ma'an. Lalu kemudian menuangkan sahabat Ansor tadi fi qadahin di dalam satu wadah ma'an yaitu banyu. Nah, jadi nang tadi sidin ambil dari girba tempat banyu banyu dari kulit dituangkan dalam wadah. Summa halaba lalu kemudian memarahkan alaihi ke atas wadah banyu tadi itu min dajinin lahu daripada dajin yaitu anak kambing nang jinak milik sidin. Jadi dajin itu kambing nang jinak di rumah, inya umpet juga berdiam di rumah, goreng di rumah juga. Nya biasa aja orang Arab tuh kan kalau nang apalagi orang Bedui itu pian goreng lon kambing di higanya biasa. Soalnya memang seadanya rumahnya di situ, kambingnya di situ, makannya di situ, beherannya di situ, sebenarnya biasa aja nya. Tapi kalau kita mungkin kada kawak ya. Nah ini beliau bisi kambing yang memang jinak di rumah lalu diparahkan sidin dari kambing itu susu dituangkan ke wadah banyu nang tadi berisi banyu kunegasan Rasulullah. Fasyariba alaihi maka minum ke atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan di sini minuman juga yang diminum oleh Rasul susu bercampur banyu. Kalau susu murni ngalih minum pian, apalagi di sini mencari jarang ada susu yang bujur-bujur murni itu kan ada rata-rata kan bercampur. Ya. Tapi tidak apa-apa sudah. Ya. Bagus saja itu niatakan ketika minum susu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ulama menyebutkan mengenai cara minum karena ini kan termasuk juga di dalam fasal ini bukan hanya sekedar menjelaskan minuman yang diminum oleh Rasul tapi juga kaifiyah tata cara minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasul meminum tadi ujar Rasul Pak seandainya kalau ikam kada ada bisi banyu nang sudah berdiam mulai malam maka kami langsung minum ke sumur. Maka menunjukkan minum kada begelas langsung itu boleh. Dalam kondisi tertentu ketika sudah kehausan maka langsung minum di sumur atau di sungai amun pian hendak di sini di belakang langsung minum gluk, 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 itu boleh. Tapi jangan minum angkat jangan itu kayak cara binatang. Tapi kalau mau minum di sungai langsung atau di sumur langsung maka sekaligus langsung. Soalnya amun bebulik-bulik itu jijik jadi kayak binatang. Nah jadi beda tetap walaupun ini salah satu cara yang mungkin jarang kita lakukan tapi boleh hanya saja dalam kondisi tertentu. Bagusnya ambil pakai gelas kalau memang ada gelas. Wasannu dan kemudian makna sana ini makna secara harfiahnya asannu yaitu al-jildul bali yaitu adalah kulit nang sudah usang. Kulit kambing nang sudah buruk, sudah lawas lalu diolah menjadi wadah banyu. Memang rata-rata nang diolah jadi gasan wadah banyu dari kulit itu sudah kulit nang sudah lawas supaya tadi kada keciuman bau anyirnya itu, bau ganyir ya. Amun nang anyar kan tapi kawa. Wadajinu makna dajin tadi dajin lahu itu pak ma ya'laful buyuta min syahi wa nahwiha sesuatu nang jinak atau sesuatu nang bekeliling di rumah minasyah daripada kambing wa nahwiha atau semisalnya. Kalau di kita jarang kalau bingung kambing mungkin ayam ada nang bingung ayam sampai dibawa-bawa ke rumah guring lawan ayam mandi lawan ayam apalagi makan lawan ayam saking sayangnya itu kan ayam nang jinak benar sudah ya. Atau jenis hewan lain misalnya nang sudah jinak di rumah kayak sebagian ada nang kucing sayang lawan kucing sampai guring kucing dibawa ke tilam Masya Allah
istilah menukarakan iwak keset kucing dimasakakan ulang, masya Allah. Laki sampai kada heran lagi gara-gara kucing aja nang diperhatikan. Ada pian ulun ini orangnya langsung. Jadi pas waktu ziarahan Wali Songo ada orang empat ibu-ibu. Sekalinya Sidin menelponi laki Sidin memadahi, ujar Sidin, ya itu di kulkas ada ikan. Ulun pikir jasad laki Sidin soalnya nanti bariakan kucing yang ada di rumah. Jurang laki kada diperhatikan ini kucing nang diperhatikan mulai Jawa sana menelponi. Masya Allah. Tapi ya kadang awalnya sudah saya. Dan lakinya pun maklum aja laki Sidin. Jadi memang ada apa-apa. Jadi ikhlas saja Sidin berbagi cinta lawan kucing. Amun orang nang cemburuan kenapa biar kucing aja cemburuinya. Apalagi manusia misalnya nang diperhatikan oleh bini, tambah bisa bakalahian tuh bang. Hewan aja tuh diperhatikan oleh bini, kalau orang pencemburuan bisa-bisa hewannya diracuninya langsung. Ya makanya ya wajar-wajar lah, jangan berlebihan ya. Kalau memang ada sesuatu yang harus diutamakan, maka utamakan dulu ajar yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastanna, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idastanna, apabila beliau istanna itu Pak menggosok gigi dengan siwak. Jadi menggosok gigi dengan siwak, maka siwak itu a'ta as-siwaka, memberikan siwak itu al-akbar kepada orang yang lebih tua. Karena siwak Rasul diperabutakan. Ya. Aman siwak kita jangankan diperabutakan, mencium aja orang kedohon. Nah ini cara. Jadi ketika Rasul habis memakai siwak, maka beliau berikan kepada yang lebih tua, yang lebih afdol, bukan ke sebelah kanan. Biasa kan kalau kita rajak utamakan yang kanan, itu kalau urusan makanan. Kalau makanan maka ada lebih yang kanan dulu diberikan. Walaupun yang sebelah kiri lebih tua, tapi tetap yang kanan. Kanan ini anom tetap didahulukan. Tapi kalau untuk siwak, maka yang di sebelah kiri atau sebelah kanan itu yang dilihat adalah yang lebih tua. Mana yang lebih tua, kanan di sini atau yang kiri di sini? Mana yang tua? Maka itu yang diunjuki siwak. Kalau misalnya Om Fahran nih pakai siwak, karena kan siwak Rasul diperabutakan. Jangankan siwak, maaf kotorannya Rasul aja itu semuanya jadi rebutan. Tapi untungnya kotoran Rasul itu ketika beliau buang langsung oleh bumi ditutup. Darah Rasul diminum oleh sahabat. Ketika Rasul berbekam, maka apa yang terjadi? Diminum, ditakuni. Ujar Rasul, kemana ikan buang? Ujar sahabat, ke tempat nang keredak kelihatan orang. Di mana? Dalam parut ulun ya Rasulullah. Sudah. Rasul pun senyum. Ujar Rasul, Pak, tubuh kamu tidak akan tersentuh api neraka. Seandainya ini ada, insya Allah bakal lahian kita ada apa-apa. Gara-gara berabut itu. Ya. Tapi inilah mungkin. Makanya Rasul mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasiku bersama generasi yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kopi sudah sampai, jadi kita bacakan dulu. الفاتحة لما شهد قهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاههم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, ada aja kalau rezeki yang min haitsu la yahtasib, nang kada disangka-sangka.
Ini tamer ajwa, makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ajwa, Selasa dudi karena rutab. Ya kada tahu bang, kita hanya ya mengucapkan karena sesuatu itu terwakili dengan ucapan. Ada hadis Rasul mengatakan al-bala'u muwakkalun bil mantik, musibah itu bisa terjadi sebab ucapan. Begitu juga yang baik kita ucapkan yang bagus-bagus, mungkin dengan itu nanti terjadi. Jangan mengucapkan yang kada bagus, busia, jangan. Pokoknya kita optimis saja yang bagus-bagus. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Silahkan makan, nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kalau biasa orang Arab kopinya itu kopi pahit, ada bergula. Jadi nang manisnya itu dari kurmanya. Kurmanya jangan langsung ditaguk, andak aja dimuntung. Jadi setiap minum kopi terlewati kurma maka jadi manis rasanya. Makanya karena siapa tahu sewaktu-waktu BN ke rumah orang di Arab sana, jadi suruhnya kopi bertermos tapi gelasnya halus. Wah, pas minum kena takajud pian. Pahit. Kenapa kurmanya belum keluar lagi? Nya pakai kurma. Pasangannya kopi lawan kurma. Jadi ketika dia minum kopi, kurma. Maka kopi yang tadi pahit itu terasa manis. Dan lebih sehat minum kopi pahit pian. Nah utamanya dulu kada tapi nukar gula. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Siapapun ulun kada tahu juga siapa yang menukar. Cukupkah? Aku dapat beratan kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paskah alhamdulillah cukup kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah terus kurangin alhamdulillah juga. Alhamdulillah kurang guru. Alhamdulillah kalau cukup alhamdulillah. Ya kita ucapkan jazakallahu khair kepada yang sudah memberikan jamuan malam ini yaitu kurma ajwa. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang barokah, yang berlipat ganda dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Insyaallah. Apalagi kurma ajwa sudah, semangka sudah, rutop balok ini rutop insyaallah aja. Aja tenang aja, sabar aja insyaallah. Ada aja yang insyaallah. Berganti-ganti ya. Yang menyumbang juga kan sudah kada sabar nih, hendak pada sudah menyumbang. Cuman karena tadi dulu ada nang ajwa sudah, lalu rutop berdudi jadi kan. Cuman kada tahu siapa orangnya, kada tahu ya. Sedekah itu semakin tersembunyi semakin luar biasa pahalanya. Sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Adalah sedekah sembunyi-sembunyi itu mematikan, menghentikan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita sedekah diam-diam, Allah yang sebenarnya hendak sarik murka lalu kada jadi karena sedekah. Itu nang tadi rahasia. Jadi amun pian sedekah kada sebab pada badah. Karena malam Selasa akan datang rutop. Siapa nih yang menyumbang? Ulun guru. Berapa biji? Sebiji ulun nyumbang. Kada usah angkat tangan kan, tapi ya insyaallah bagus saja bertahan. Ikhlaskan aja saya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi siwak ya.
Idastanna, apabila beliau menggosok gigi. Stanna itu artinya menggosok gigi dengan siwak atau dengan sesuatu apa saja, karena istanna. Bersugi kalau bahasa itu, menggosok gigi entah dengan siwak, dan siwak itu adalah kayunya. Ya. Kita biasa menyebut besiwak lah aja. Besiwak itu, siwak itu ngaran kayunya. Kalau besikat gigi ngarannya adalah istanna. Menggosok gigi. Maka siwak yang dipakai oleh Rasul tadi diberikan kepada orang atas siwak al-akbar, kepada orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua, misalnya dari segi umur atau dari segi kemuliaan, maka itu yang diutamakan, bukan sebelah kanan. Walaupun sebelah kiri ini orang, sebelah kanan ini orang apa, kenanak sebelah kanan seharusnya ke sebelah kanan yang didahulukan, tapi karena di sebelah kiri ini lebih tua, lebih berhak, maka yang di kiri didahulukan. Ini dalam urusan siwak. Tapi kalau dalam makanan atau minuman, wa idza syariba, apabila beliau minum, itu Rasul a'tal ladzi, maka memberikan, kalau ada sisa minuman yang beliau minum atau makanan yang beliau makan, a'tal ladzi an yaminihi, maka beliau memberikan kepada yang sebelah kanan. Ini bedakan urusan makan, maka yang didahulukan kalau hendak memberi sebelah kanan dulu. Walaupun di sini orang yang lebih hebat, lebih mulia, di sini kenanak halus, maka tetap kenanak yang diberi. Kecuali kenanak ini ingin kepada bapak, biar sidin aja, sidin lebih tua. Nah, itu kepada bapak. Inya memberikan hak kepada orang yang sebelah kiri. Ya. Tapi kalau inya kada mau, maka di sini harus. Karena ada disebutkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika baelang kepada Rasul ke bini Sidin yang ada di rumah Rasul, ketika di rumah bini Sidin itu siapa, Maimunah kalau salah, baelanglah Sayyidina Abdullah bin Abbas lawan Khalid bin Walid. Lalu kemudian disurungi minuman, imbah itu ada sisa minuman Rasul, sedangkan yang duduk di sebelah kanan Abdullah bin Abbas masih halus, yang di sebelah kiri Khalid bin Walid. Lalu ujar Rasul, nih ampun ikam, maukah ikam mau utamakan sebelah kanan, sebelah kiri Khalid, karena Khalid lebih tua walaupun sepupu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu lawan Sayyidina Khalid bin Walid, mama bading sana. Ujar Sayyidina Abdullah Abbas, lah kada dah hendak ulun menunjuk pada orang lain, bakas biar ulun juga hendak dulu. Ini kena anak tapi tegas juga. Kenapa? Ini nanti masalah isar, mengutamakan orang lain itu ada perbedaan. Jadi kalau dalam sholat kita kada boleh mengutamakan orang lain, kecuali memang orang itu ada kelebihan atau afdal, maka kada apa-apa. Tapi kalau sama-sama aja, makruh hukumnya mendahulukan orang lain dalam beribadah. Contoh dalam sembahyang sop ya. Ini rancak ulun, mungkin ulun ingatakan ketika dalam masalah sop sama-sama aja, sederajat aja, kada ada beda, istilahnya sama aja levelnya, maka pian jangan ma'anwakan, silakan, itu makruh hukumnya. Kenapa? Seakan-akan pian yang menyuruh itu kada perlu kepada yang pahala yang lebih utama. Jadi imma pian masuki atau berdiam sudah. Tapi dan juga kan yang namanya kita beribadah itu berebut untuk dapat pahala. Sop pertama itu pahalanya lebih besar daripada sop yang kedua. Maka seharusnya kalau kita paham, berebut untuk dapat sop pertama itu. Bahkan disebutkan lau ya'lamuna ma fi sofil awal, seandainya mereka tahu apa kelebihan di sop pertama, la atauha walau habwan, maka akan mendatangi ke sop pertama itu saat sekalipun harus bekesot mendatangi, saking hendaknya dapat kelebihan. Nah, maka kita jangan kalau memang sop pertama isi karena sebetunjul-tunjulan, apalagi nih maaf pondokan kan sudah belajar tahu, jangan betul tunjulan sorong berdahulu punya kawan, kecuali kalau yang datang misalnya tadi ini tuan guru atau orang soleh, orang yang memang lebih afdal dari kita, itu kada apa-apa. Isar mendahulukan mereka karena mereka ada kelebihan. Tapi kalau sama-sama pondokannya juga selevel aja, kada usah bertunjul-tunjulan, sorong malah kalau bisa berebut berdahuluan, itu utamanya.
Makanya kalau kalian belajar di fikih, al-itharu fil qurabi makruh. Mendahulukan orang dalam masalah ibadah itu hukumnya makruh. Itu dalam kaidah fikih ya. Nah, dalam masalah makanan, nah ini tadi contohnya Sayyidina Abdullah bin Abbas kada mau sidin, tetap sidin hendak. Kenapa? Bekas Rasul, sisa dari Rasul. Kalau rambut aja ketika Nabi begunting, ketika hajat apa tuh? Perang apa tuh? Nah hendak perang tapi kada jadi, lalu kemudian berbuling hendak umrah. Kada jadi karena dipadahkan hendak perang. Lalu karena kada jadi umrah padahal sudah niat umrah, maka beliau tahallul. Rasulullah menyuruh sahabat bertahan tahallul, kadang maunya. Sampai Rasul saya kayak apa ini? Karena keinginan beratan kan hendak umrah, tahu-tahu gara-gara ada ya orang-orang kafir Quraisy maulah macam-macam, dipadahkannya hendak perang segala macam lah. Ditangati masuk Makkah tahun itu, karena suruh tahun dulu. Nah ini kan namanya ihsar, terkepung apa tertahan, maka disuruh tahallul. Rasul menyuruh tahallul, sahabat tapi mau, bukan kada mau tapi kayak berat gitu hendak tahallul karena hendak umrah. Lalu bini Sirin waktu itu kalau kada salah Maimunah madai ya Rasulullah, amun pian kada mencontohkan sahabat kada tapi mau melakukan. Akhirnya Rasulullah mengia tukang cukur beliau, kemudian bercukur bertahallul, melihat Rasul bertahallul seberataan sahabat bertahallulan berataan. Dan rambut tadi nang Rasul bertahallul tadi bercukur itu berambut sahabat sampai hendak berkelahian gara-gara rambut tadi. Begitu apa ingin mendapatkan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pokoknya semua yang ada pada diri Rasulullah itu adalah istimewa. Baik apapun yang keluar dari diri Rasul adalah istimewa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi jam 8 karena Isya tambah larut malam, parang jam 8 sudah Isya. Kalau kita menambahi pulang tambah larut malam. Jadi kereta api panjang cukup ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamussul ma'a massan wa la ya'ubbu abban. Dan ini cara minum Rasul. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yamussu. Yamussu itu kalau bahasa kita itu mengisap. Ya. Tapi bukan berarti mengisap. Makanya sedotan itu bahasa Arabnya massas, alat untuk menyedot, alat untuk mengisap. Nah, tapi yang dimaksud dengan yamussu massan yaitu apa? Meminum banyu dengan cara mengambil banyu dengan pelan-pelan. Yamussu mengambil banyu, massan dengan cara pelan-pelan. Minumnya bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu, kadang langsung gelek-gelek. Nah, kalau tadi cara yang pertama tadi kan itu langsung ke sumur, maka langsung sekaligus. Tapi kalau untuk di gelas maka jangan. 3 kali. Bahkan di hadis lain disebutkan Rasulullah ketika buka puasa setelah makan kurma maka beliau minum banyu dengan cara seperti itu. Kadang kayak kita buka puasa tambulawak, es setrup, es nyiur, besusun, ya kah Mi? Semuaan disusun es wadai, bingka, napa-napa lengkap. Seberataan habis dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu kayak pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan dilaksanakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Habislah makanan, Mbah Tuntung makan minum tuntung tabantai. Maka cara minum buka puasa pun pelan-pelan begini. Wala yamussu dan kada wala ya'ubbu abban, dan kada meminum dengan cara apa? Sekaligus. Ya'ubbu abban yaitu minum dengan banyak tanpa bernapas, itu namanya ya'ubbu abban. Minum banyak sekali glok 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 glok. Ini cara orang kafir, cara orang-orang barat. Jangan diumpati. Ini maaf di iklan di TV nang minuman apa tuh? Hah? Lain nang nambah tenaga apa? Extra Joss.
nambah tenaga. Itu kan iklan ya, biar kayak apa? Perhatikan cara minumnya. Pertama tangan kiri, gelasnya ganal, minumnya pelan. Nah, hingga kanan kiri tahamburan. Ini cara yang salah. Itu nang diumpatikan anak-anak. Glong diumpat minum. Allah. Ini mencontoh, karena anak-anak kan tujuh mencontoh. Dan itu memang disengaja oleh orang-orang non muslim memberikan contoh cara minum yang salah, tangan kiri. Perhatikan minumnya tangan kiri kalau Estrajos lah, tahu nang lain orang nggak tahu, orang perhatikan bahari lawas Jombang sudah ini lawas Bandung udah nonton TV jadi kita tahu lagi dia sudah kisahnya. Dahulu waktu melihat itu Estrajos, minumnya tangan kiri, gelasnya ganal. Sekaligus pulang ada lagi nambahin sampai bahamburan ke sebelah kanan sebelah kiri. Ini contoh yang salah. Maka cara yang bujur di sini diajarkan oleh Rasul yaitu tadi ya musumasan wala ya ubbu abban. Ya musulma amasan, minum dengan cara pelan-pelan bagi behina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita nak minum ulang bismillah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pelan santai, maka haus nang tadi berlebihan pun akhirnya bisa terobati. Tapi kalau langsung gluk gluk gluk, memang puas, tapi subhanallah kada menikmati. Jadi, ya terutama karena buka puasa ingatakan nih. Ini kita siapa kan bulan Jumadil akhir, Jumadil awal sudah habis nih. Hari ini terakhir nih. 29 isuk masuk awal bulan Jumadil akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan pulang, puasaan pulang. Nang ketujuh makan, yang pusang bana. Makan, kada kau makan, siang pusang pada menghadapi puasa. Tapi nang senang, alhamdulillah, bulan puasa, bulan panen. Panen segala-galanya, nang berjualan panen. Kemudian selanjutnya wa kana yadfa'u fadla su'rihi ila man ala yaminihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah disambung Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayat, sehat wal afiat, dan digampangkan, dimudahkan segala urusan kita dalam urusan apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga semoga bagi saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada hajat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna